Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Ramadan, NPM 11, akan mempresentasikan artikel yang saya temukan yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Bank Sentral Asia atau BCA menggunakan COVID 4.1. Artikel ini ditulis oleh Jill Pino dan Johannes Fernandes Andri dan diterbitkan pada tahun 2017 dan akan disampaikan oleh saya. Oke, di sini ada latar belakang atau yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem absensi pada PT Bank BCA. Untuk itu, diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki oleh BCA. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Jadi, alasan auditor mengaudit sistem absensi pada BCA ini yaitu untuk mengevaluasi dan melihat penerapannya apakah sudah optimal atau belum. Oke, di sini ada framework yang digunakan yaitu ada COVID 4.1. COVID 4.1 ini untuk definisinya sudah dijelaskan oleh teman saya dalam presentasi sebelumnya. Oke, COVID 4.1 juga dapat berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi, dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dan dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen. Kemudian cakupan IT domain yang digunakan dalam audit ini yaitu Acquire and Implement atau AI, kemudian Deliver and Support atau DS, dan Monitor and Evaluate atau ME. Nah, metode penelitian yang dilakukan dalam mengambil ataupun memperoleh data dari sumber, mulai dari survei awal, wawancara, dan kuesioner. Kemudian lingkup dari penelitian ini juga diwatasi yaitu audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia, khususnya pada kantor cabang pembantu atau KCP yang ada di Mangga Besar, Jakarta, dan identifikasi proses sistem informasi absensi. Kemudian model maturity level yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 6 level. Yang pertama ada level 0, yaitu non-existence. Ini berarti tidak adanya proses yang ditemukan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian ada level 1, initial or ad hoc. Ini berarti perusahaan telah menyadari adanya masalah namun belum ditemukan standarisasi yang tepat. Kemudian level 2 yaitu repeatable but di sini prosesnya itu sudah berjalan dan diikuti oleh banyak orang, namun belum sesuai dengan standar yang diharapkan sebelumnya dan cenderung terjadi adanya ketergantungan pada suatu individu. Kemudian pada level 3 itu define proses, itu prosesnya itu sudah cukup baik namun belum bisa dikatakan bagus itu. Yaitu prosesnya itu juga sudah terdokumentasi dan terstandarisasi. Kemudian ada level 4 yaitu manage and measurable atau dapat dikelola dan dapat terukur. Kemudian ada level 5 yaitu optimize. Nah, pada level 5 ini sistem yang sedang diaudit berarti sudah berada di tahap yang paling baik atau sudah sangat optimal. Nah, kemudian domain yang digunakan ini yaitu ada AI 4 mengenai enable operation and use, kemudian DS1 define and manage service levels, kemudian DS4 ensure continuous service, kemudian DS5 yaitu ensure system security, dan DS10 manage problems, dan ME2 yaitu monitor and evaluate internal control. Nah, tahapan penelitian yang dilakukan oleh auditor sekaligus peneliti yaitu ada 6 tahapan, dan tahapan ini juga apabila dikaitkan dengan tahapan umum pada audit sistem informasi yaitu saling berkaitan, seperti identifikasi masalah dan menentukan tujuan ini bisa dikaitkan dengan tahapan planning dalam audit sistem informasi, yaitu di mana si auditor itu menentukan objek yang akan diaudit, kemudian scope ataupun ruang lingkup, dan juga tujuan seperti apa cita-citanya yang diharapkannya. Kemudian pengumpulan data,
dan pengolahan data ini bisa masuk ke dalam tahap field work atau pemeriksaan lapangan, di mana pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan juga kuesioner. Kemudian data yang dihasilkan dari wawancara tersebut diolah dan diterjemahkan ke dalam bahasa atau format maturity level. Oh ya, pada kasus ini auditor dan pihak BCA itu sudah setuju bahwasanya tujuan dari audit ini atau harapannya seluruh hal yang diaudit menggunakan domain-domain tersebut itu berada pada level 4. Kemudian di sini ada analisis data. Ini juga bisa masuk ke tahapan reporting, di mana data yang telah diolah tersebut dimasukkan ke dalam tabel-tabel hasil dan juga untuk dilaporkan nantinya, dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, di sini ada hasil penelitian pada domain AI 4 atau enable operation and use. Rata-rata tingkat kematangannya itu berada pada level 2,25 atau jika dibulatkan yaitu berada pada level 2, karena 2,25 ini di bawah 2,5. Yang mana artinya sistem telah berjalan dan diikuti oleh banyak orang, namun belum sesuai standar yang diharapkan sebelumnya. Di sini pada domain enable operation and use, yang mana kan untuk mengecek penerapan operasi dan juga penggunaan, ternyata pada Bank BCA ini dokumentasi data absensinya masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu berada pada level 2, yang mana sistemnya itu sudah ada berjalan namun belum sesuai yang diharapkan oleh perusahaan itu. Kemudian hasil dari DS1 atau Define and Manage Service Levels, di sini sudah cukup baik, di mana rata-ratanya itu berada pada level 3. Nah, kemudian hasil menggunakan domain DS4, yaitu ensure continuous service atau keberlanjutan layanannya. Di sini menggunakan beberapa subdomain seperti DS4.1 sampai DS4.10 dan mendapatkan rata-rata 2,4 atau jika dibulatkan yaitu tingkat kedewasaan atau tingkat kematangannya itu berada pada level 2 karena masih di bawah 2,5, yang artinya keberlanjutan pelayanannya itu masih kurang sesuai gitu. Sudah berjalan namun belum sesuai standar yang diharapkan. Oke, kemudian ada hasil maturity DS5 yaitu ensure system security atau keamanannya. Pada keamanannya di sini sudah cukup baik, yaitu berada pada level 3, yang artinya define proses atau prosesnya itu sudah terdokumentasi dan terstandarisasi. Namun masih belum bisa dikatakan bagus gitu, karena masih berada pada level 3. Kemudian hasil dari DS10 yaitu manage problem, tingkat kematangannya yaitu berada pada level 3, yang mana pada DS10.1 identification and classification of problems juga mendapat level 3. Semuanya 3. Yang artinya sistem itu sudah berjalan cukup baik, sudah terstandarisasi dan terdokumentasi juga. Nah, hasil maturity level menggunakan ME2 atau Monitor and Evaluate Internal Control, rata-ratanya itu berada pada level 3 juga, yang artinya sistem itu sudah berjalan cukup baik. Nah, ini dari hasil keseluruhan yang menggunakan domain-domain tersebut, totalnya itu berada pada 2,75. Namun karena 2,75 sudah berada di atas 2,5, maka dibulatkan menjadi 3, yaitu berada pada level define proses. Sedangkan to be-nya itu atau harapannya itu berada pada level 4 pada seluruh domain yang digunakan. Jadi masih terdapat gap sebesar 1. Namun sebenarnya pada AI 4 ini
terlalu jauh itu gapnya, berada pada kisaran 2. Nah, kesimpulan, audit sistem informasi absensi pada Bank BCA, Bank Sentral Asia menggunakan Komite 4.1 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu 4. Tingkat kematangan yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam subdomain AI4 dan DS4 masih di bawah 3, yaitu 2,25 dan 2,4. Jadi terdapat gap antara sistem yang berjalan saat ini dengan yang diharapkan itu masih 2 gapnya. Tapi untuk subdomain DS1, DS5, DS10 dan ME2 sudah berada pada level 3, yaitu defined process. Bisa dikatakan baik namun belum terlalu bagus, yaitu defined process. Nah, rekomendasi dari auditor untuk memenuhi gap yang ada diperlukan peningkatan pada sistem absensi PT BCA, bisa dengan sistem digital. Kalau tidak salah, auditor itu menyarankan bisa menggunakan fingerprint atau face recognition dan lain-lain. Kemudian PT Bank BCA juga perlu melakukan peningkatan pada sistem pada evaluasi tata kelola. Ini disarankan dapat dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu secara periodik agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat dicapai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya. Oke, saya kira dulu ya. Sabar ya. Apa ya? Apa sih pertanyaannya? Ini kan auditnya pada sistem informasi absensi di BCA. Itu Ya. kan pakai AI4. Nah, yang perlu diperiksa di situ teh apa emang? Oke. Nah, oke. Hal-hal yang diperiksa pada domain AI4 ini, yaitu kan dari namanya itu enable operation and use. Jadi kayak sebenarnya tujuannya itu untuk memastikan penerapannya itu sudah sesuai apa belum dan sudah optimal atau belum gitu. Jadi dari yang saya tangkap ini, sebelum mengaudit ke hal-hal yang lain seperti keberlanjutan, keamanan dan juga pelayanannya itu diaudit dulu hal yang pentingnya gitu, kayak penerapan sistem absensinya itu seperti apa yang sudah berjalan. Nah, ternyata kan pada domain ini tingkat maturity levelnya itu berada pada level 2, yang artinya sistem absensi pada Bank BCA ini sudah ada, namun sistemnya itu belum berjalan sesuai standar yang diharapkan. Jadi intinya yang diperiksa pada AI4 ini yaitu penerapan sistem informasi absensinya itu seperti apa gitu. Dan kan di sini ada planning for operational solution, jadi kayak rencana untuk solusi operasi. Kemudian ada knowledge transfer to business management. Oh iya, untuk domain AI4 ini juga memerlukan dokumentasi dan pelatihan gitu. Jadi misalkan nih, kan dari rekomendasi auditor itu yaitu peningkatan sistem informasi absensi menjadi digital. Nah, kan ada proses transisi nih. Nah, dalam proses itu perlu dilakukan pelatihan terhadap seluruh manusia-manusia yang terlibat dalam sistem ini. Itu sih kalau menurut saya. Apakah sudah cukup atau ada tambahan? Kalau dari aku udah cukup. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ada, sekian presentasi dari saya mengenai audit sistem informasi absensi pada Bank Sentral Asia Tbk, khususnya pada kantor cabang pusat Mangga Besar Jakarta. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.